Anda masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Quran. Baik pendengar dan pemirsa juga ya Mas ya. Karena ada di Facebook atau mungkin kadang juga di YouTube juga ya. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi jelang siang hari ini kita kembali di RDS Interaktif Pendidikan Anak dan kita akan membahas satu tema keluarga kompak. Ini menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan di masa-masa sekarang ini. Kekompakan di dalam keluarga, baik itu kekompakan istri dan suami, kemudian istri suami dan anak, anak istri dan suami, begitu ya. Jadi kalau ada keluarga yang kompak itu, walaupun ada konflik di situ, konfliknya konflik yang baik, konflik yang positif, konfliknya konflik yang asik begitu. Insya Allah kalau keluarga kita sudah kompak baik, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah baiti jannati itu terjadi begitu ya. Keluargaku adalah surgaku. Tapi kalau tiap hari rame dalam tanda petik ya, rame dalam tanda petik, bukan rame dalam kebaikan ya, cekcok begitu, nggak kompak di dalam keluarga, itu juga menjadi sesuatu yang tidak baik di dalam keluarga kita. Nah, pendengar RDS FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit berbincang tentang tips bagaimana nanti kita membangun sebuah keluarga yang kompak. Yang pertama adalah saling menghargai. Saling menghargai ini semuanya, seluruh anggota keluarga. Dan utamanya adalah seorang suami yang menghargai istri, istri yang sangat menghargai suaminya, begitu tentunya. Ada satu kalimat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man istakhafa, barang siapa yang meremehkan bi ahli, kepada keluarganya. Kalau di sini ada yang menerjemahkan, mensarahkan zaujatan atau zaujati begitu ya. Kepada istrinya, kepada istrinya hasiratibal aisi wal maisati. Kata Rasulullah demikian. Jadi kalau ada seorang suami yang meremehkan istrinya, maka dia akan rugi. Rugi apanya? Rugi kehidupan dan rugi pekerjaannya. Begitu Mas Nasir. Yang pertama, tidak boleh kita meremehkan istri kita. Ya. Secantik apapun kita nggak boleh meremehkan istri kita gitu. Secantik apapun ya. Dan sebaik apapun kita juga nggak boleh meremehkan istri kita. Insya Allah istri kita adalah yang terbaiknya ya. Dan sebaliknya. Artinya kita sebagai seorang suami harus sangat menghargai istri kita. Apapun yang dia lakukan harus kita hargai dan kita berikan satu apresiasi. Senyum kita, kehangatan kita, kemudian keceriaan kita, itu bagian dari menghargai istri kita. Kemudian selanjutnya demikian pula seorang istri harus menghargai suami. Kalau dalam bahasa Jawa ngajeni wong lanang gitu ya. Kalau tadi seorang suami ngregani wong wedok gitu. Kalau seorang istri ngajeni wong lanang. Itu dalam bahasa kasarnya Jawa ya Mas. Nah, kata Rasulullah juga, man istakhafa, barang siapa merendahkan bil amri atau biru asai, terhadap pemimpinnya. Kalau di sini dalam keluarga ya seorang suami, khasirat dunia wal akhirah, maka dia akan rugi dunia dan akhiratnya. Nah, ini menjadi satu tausiah kepada kita semuanya, muhasabah kepada saya pribadi dan para bapak ibu semuanya. Sudahkah kita demikian itu di dalam keluarga kita? Ini muhasabah akhir tahun ini ya. Oh ya, akhir tahun ya. Desember. Pertengahan Desember kita ya. Baik pendengar RDS yang pertama adalah saling menghargai antara suami istri. Itu menjadi sesuatu yang kompak. Kemudian menghargai anak-anak kita, orang tua kita, yang ada di dalam keluarga kita. Semuanya harus kita hargai. Semuanya harus kita hargai. Jangan sampai kemudian walaupun anak kecil masih bayi juga harus kita hargai. Ya, anak bayi senyum, nangis, kemudian menyenangkan hati kita, ya kita bilang kepada anak bayi itu, waduh anakku yang solih, yang ganteng, yang hebat. Dan ini mungkin bentuk penghargaannya begitu ya. Kemudian kalau anak yang sudah agak gede, sudah bisa dipahami begitu, Abah senang melihat kamu bisa seperti ini misalkan. Kemudian yang sudah agak gede lagi begitu,
kamu memang luar biasa mas, cerdas, usulmu hebat. Misalkan ini contoh gitu ya. Saling menghargai satu dengan yang lainnya, semuanya punya harga. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu di dalam rumah kita, insya Allah budaya saling menghargai itu ada, kekompakan akan terbangun di awal begitu. Dan yang kedua adalah menumbuhkan kepercayaan. Misal satu contoh, adik dan kakak begitu. Sang adik itu mungkin tadi mainan pensil, akhirnya pensilnya itu hilang, kakaknya marah. Ya, biasa kalau kayak gitu tuh kadang-kadang terjadi gitu ya. Dek, pensilku tadi mana? Di mana ya? Aku lupain gitu. Nah, kemudian kita memberikan satu kepercayaan diri kepada adiknya. Dek, mungkin tadi ke tempatnya tetangga. Biasa kok adik kadang-kadang kalau bawa itu lupa, yuk dicari sama ibu. Jadi tidak menyalahkan. Kakaknya sudah menyalahkan, nanti ibunya tambah menyalahkan. Iya, biasanya adik itu kayak gitu. Kalau kayak gitu, jadi akhirnya kan tambah rendah ya, nggak jadi kompak jadinya nanti, merasa dipojokkan begitu. Maka kita harus bangun rasa percaya diri anak kita dengan cara tadi membuat sesuatu yang ya di situ ditunjukkan kekurangannya, tapi tidak kemudian menjatuhkannya begitu ya. Nah ini kalau terbiasa seperti itu, atau sebaliknya kakaknya begitu, membawa mainannya adik begitu ya. Kemudian adiknya, dek, kak tadi yoyoku mana? Iya ya dek, mana ya? Lalu kakak, atau mungkin tadi ketinggalan di rumahnya Bude, yuk kita cari bareng-bareng yuk. Nah ini dia akhirnya kan pertamanya pertama agak tertuduh begitu. Kemudian setelah kita, yuk kita cari bareng-bareng yuk gitu, kekompakan bertambah di situ, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Nah ini kita bangun di rumah tangga kita. Nah, sudah seperti itu atau belum, berarti ini bagian dari muhasabah kita di akhir tahun ini begitu ya mas. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah membangun sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu berarti semacam berempati gitu ya mas ya. Satu dengan yang lainnya dibangun di dalam rumah kita. Jadi misalkan mohon maaf gitu, adiknya saat sakit begitu, kakaknya diajak merasakan sakitnya adiknya, kemudian bisa membantu adiknya, bisa mencoba membayangkan ya, kalau kita sakit bagaimana begitu kan, tenggang rasa begitu ya. Biar empati, lebih tepat begitu ya, berempati berarti ya. Berempati, lebih tepat berempati begitu. Kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Bahkan kita juga berempati sejak kecil. Kalau ini saya sering gitu ya, sering sampaikan di RDS ini, walaupun masih di dalam kandungan atau mungkin sudah lahir begitu, adik ngompol gitu ya, misalkan masih kecil bayi ngompol, itu kita coba bayangkan kalau kita ngompol gitu ya. Kemudian rasanya nggak enak dan lain sebagainya, itu diungkapkan di situ. Ini bagian dari membangun tenggang rasa sejak kecil, hingga kita punya perasaan kepada anak kecil tadi, dan insya Allah itu nanti anak kecil itu akan punya perasaan kepada kita. Empatinya ada begitu. Ini kita bangun sejak awal. Kemudian selanjutnya prinsip TTM mas. TTM biar mudah aja ya. Bukan TTS ya. Bukan TTS. TTM di dalam rumah kita biasakan. Apa itu TTM? Kalau kita meminta tolong kepada anak kita untuk membantu kita, kalimat yang pertama kali kita buka untuk anak kita, Dek tolong. Nah, T yang pertama tolong. Kalimat tolong gitu ya. Tolong. Jadi semuanya dibuka dengan kalimat tolong. Dek, bisa nolongin Umi. Umi minta tolong bisa nggak? Misalkan begitu ya. Umi minta tolong bisa nggak deh? Apa tuh Umi? Ini Umi begini bisa nggak deh? Nah, oh iya Mi, nggak apa-apa, beres gitu. Setelah dia melakukan sesuatu itu, T yang kedua, jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dek. Nah ini dibiasakan di rumah kita. Jadi kalau mau menyuruh dengan kata tolong, kemudian setelah dilakukan harus ada appreciate begitu ya, ada penghargaan tadi, ada ucapan terima kasih. Itu dengan yang T yang kedua, terima kasih. Jangan lupa ini ya, tolong, terima kasih. Ini dibiasakan di dalam keluarga kita. M-nya apa mas kira-kira? Maaf kalau kita salah, orang tua salah, meminta maaf, meminta maaf dan memaafkan. Jadi M-nya itu meminta maaf, memaafkan, ya harus legowo, harus longgar. Tadi kayak tadi yang menumbuhkan kepercayaan itu kan, sudah secara tidak langsung kita memberikan maaf kepada
anak kita kan gitu ya. Kemudian kita pun jika salah juga meminta maaf. Dulu sudah pernah saya sampaikan, saya ungkapkan lagi satu kisah itu ya Mas ya, yang seorang ibu meminta maaf kepada anaknya itu. Satu ketika paginya sebelum bekerja, ibu ini menjanjikan kepada anaknya untuk pergi ke rumah eyangnya, kakeknya, neneknya, mbahnya, apalagi utinya. Nah itu senang banget ya, senang banget anak ini, dan dia berharap untuk bisa ke tempat eyangnya tadi. Tapi ternyata sebenarnya direncanakan asar itu sang ibu masih ada tugas dari kantor, kemudian ada tugas dakwah dan sebagainya, begitu pulangnya kemalaman, pada maghrib baru pulang gitu ya. Kemudian sampainya di rumah, sang anak itu sebenarnya sudah siap-siap, sudah mandi, sudah menyiapkan pakaian ganti dan lain sebagainya. Nah ibunya itu tahu kalau ibunya salah. Akhirnya ketika itu ibunya langsung minta maaf tanpa alasan dulu. Tapi dia masih nangis, masih ngambek, bahkan di kamar begitu ya, sampai tengkurap gitu ya. Kemudian ibunya tetap minta maaf lagi dan menerangkan sebabnya gitu ya, menerangkan sebabnya. Saat itu kemudian sang ibu bilang, ayo kalau begitu ke tempatnya yang sekarang, udah kemalaman, udah terlanjur nanti. Nah biasanya kalau kemalaman naik motor gitu, nyalip motor besar gitu, ada takut ya. Nah tapi tetap ibunya minta maaf. Untuk menebus maafnya atau kesalahannya ini, sang ibu tadi bilang, ya udah kalau begitu besok pagi-pagi banget kita jam 3 bangun, nanti salat tahajud, kemudian persiapan, nanti kita salat subuh di perjalanan. Itu masih di mana itu. Tapi karena ibunya sudah bilang seperti itu, akhirnya pagi jam 3 bangunin anaknya, kemudian sudah persiapan sholat dan sebagainya, kemudian pagi-pagi betul harus ke tempatnya eyangnya. Perjalanan kurang lebih 1 jam. Nah sampai di tempatnya eyangnya tentunya kan gak langsung kemudian ditinggal, yang ngobrol sebentar, dan ini dia harus jam 7 kembali ke sekolah. Kompensasinya harus begitu gitu ya. Kompensasinya harus gitu untuk meminta maaf kepada anaknya. Dan ini menjadi sesuatu banget bagi anaknya itu. Anaknya juga kalau salah meminta maaf. Dan kita nggak usah nyuruh gitu ya, nggak usah nyuruh anak itu sudah meminta maaf ini. Kemudian selanjutnya meredakan konflik dengan adil. Ini penting ya Mas ya, meredakan konflik dengan adil. Jangan sampai kemudian ada yang dirugikan, karena kita sebagai orang tua itu ternyata di rumah itu double ya. Selain jadi presiden juga jadi menteri gitu ya. Jadi hakim juga gitu ya. Ini di rumah memang luar biasa sebenarnya, orang tua itu pekerjaannya melebihi presiden itu ya. double begitu, luar biasa banyak. Nah di saat ada konflik di dalam anak kita lihat aja dulu, jangan kemudian konflik dikit kita ikut campur, konflik dikit kita ikut campur. Biarkan mereka latihan berdiplomasi, biarkan mereka latihan untuk menghadapi satu tantangan, biarkan mereka kayak gitu, tapi kita dalam pengawasan juga. Nah nanti kalau sudah ada yang sedikit mengadu dan lain sebagainya, kita bareng-bareng di situ menyelesaikan dengan adil, dan kita dengarkan dari kedua belah pihak. Kemudian setelah itu kita menyimpulkan dan memberikan satu solusi yang terbaik di antara keduanya. Ini nanti jadi kompak akhirnya. Begitu Mas untuk mengawali perbincangan kita. Kelihatannya udah banyak ya Mas ya. Ada 5 poin tadi ya, paling tidak ya. Iya paling tidak begitu. Mungkin itu Mas Nasir, nanti kita bisa lanjutkan berbincang. Ya, baik. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.